Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di channel Kisah Hikmah, tempat di mana kita mengungkap kisah nyata yang tak hanya menggemparkan, tapi juga penuh pelajaran hidup di balik setiap peristiwa. Pemirsa, Brebes kembali digemparkan. Sebuah tragedi mengenaskan terjadi di sebuah rumah sederhana, ketika seorang mertua diduga tega menghabisi nyawa menantunya sendiri. Lebih memilukan lagi, jasad korban dibiarkan tergeletak di atas ranjang selama berhari-hari sebelum akhirnya terungkap oleh warga sekitar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik rumah itu? Apa motif sang mertua hingga tega melakukan hal sekejam itu? Simak kisah lengkapnya hanya di channel Kisah Hikmah. Kisah nyata yang menyentuh hati dan penuh renungan bagi kita semua. Brebes, Jawa Tengah, pagi itu, udara masih lembab setelah semalam hujan turun cukup deras. Di sebuah gang kecil yang sepi, berdiri sebuah rumah sederhana berdinding semen kusam dan beratap genteng tua. Dari luar, tak ada yang aneh. Namun sejak 3 hari terakhir, warga sekitar mulai merasa gelisah. Tak ada aktivitas dari rumah itu, tak terdengar suara siapapun, dan yang paling mencurigakan, aroma tak sedap mulai tercium setiap kali angin berembus dari arah jendela kamar. Seorang warga yang rumahnya bersebelahan, Siti, sempat mengira bau itu berasal dari hewan mati. Namun saat bau itu semakin menusuk dan tak kunjung hilang, ia memberanikan diri melapor ke ketua RT. Tak lama kemudian, beberapa warga berkumpul di depan rumah tersebut, mencoba memanggil penghuni di dalam, tapi tak ada jawaban sama sekali. Ketika polisi akhirnya datang dan pintu didobrak, suasana mendadak hening. Semua yang ada di sana terdiam, sebagian bahkan menjerit ketakutan. Di dalam kamar, tergeletak tubuh seorang wanita muda, mengenakan daster bermotif bunga, sudah tak bernyawa di atas ranjang. Kondisinya sangat memprihatinkan, tubuhnya mulai membiru dan menimbulkan aroma busuk yang kuat. Wanita itu diketahui bernama Rani, berusia 26 tahun, menantu dari pemilik rumah. Ia telah meninggal selama beberapa hari tanpa seorang pun mengetahui. Di samping ranjang, tampak kipas angin yang masih berputar pelan, seolah menjadi saksi bisu dari tragedi yang mengerikan itu. Warga tak menyangka peristiwa sekejam ini bisa terjadi di lingkungan mereka yang selama ini dikenal tenang. Rani dikenal sebagai sosok ramah, sering menyapa tetangga setiap pagi, dan sesekali membantu mertuanya berjualan makanan di pasar. Namun belakangan, hubungan keduanya dikabarkan mulai renggang. Beberapa tetangga sempat mendengar suara pertengkaran dari dalam rumah, tapi tak menyangka akan berakhir seperti ini. Kami pikir hanya cekcok biasa antara mertua dan menantu, ujar seorang warga dengan wajah pucat, masih terguncang oleh pemandangan yang baru saja ia saksikan. Petugas langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil awal, ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban, terutama di bagian leher dan kepala. Tak ada barang yang hilang, pintu rumah pun masih terkunci dari dalam. Hal ini membuat polisi menduga bahwa pelaku kemungkinan adalah orang dalam rumah itu sendiri. Suasana sekitar berubah mencekam. Banyak warga yang menutup hidung dengan kain, sebagian lain berdoa lirih sambil meneteskan air mata. Di sudut ruangan, terlihat foto keluarga kecil yang tergantung di dinding, memperlihatkan Rani bersama suaminya dan seorang wanita parubaya, yang belakangan diketahui adalah mertua korban. Dari sinilah penyelidikan panjang dimulai. Siapa sebenarnya yang tega melakukan perbuatan sekejam ini? Mengapa tubuh Rani dibiarkan begitu saja di atas ranjang selama berhari-hari tanpa diketahui siapapun? Tak ada yang tahu, tapi satu hal pasti. Brebes tengah diguncang oleh tragedi kelam yang menyayat hati, dan kebenarannya perlahan mulai terungkap satu persatu. Sore hari setelah penemuan jasad Rani, suasana di sekitar rumah korban berubah menjadi pusat perhatian warga. Polisi memasang garis kuning di sepanjang halaman rumah, sementara warga berkerumun di luar pagar, berusaha mengintip dari celah-celah bambu. Bau menyengat yang semula samar kini makin terasa jelas, menandakan tubuh korban sudah membusuk beberapa hari. Petugas forensik yang datang dengan pakaian lengkap segera mengevakuasi jasad Rani dari atas ranjang, menutupi tubuhnya dengan kain putih.
Pemandangan itu membuat banyak warga menutup mulut, sebagian tak kuasa menahan tangis. Tidak sangka, Rani yang biasa tersenyum itu, meninggal seperti ini, ucap salah satu tetangga dengan mata berkaca-kaca. Dari hasil penyelidikan awal, polisi menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda perampokan. Semua barang berharga milik korban, ponsel, perhiasan, dan uang tunai, masih tersimpan rapi di dalam lemari. Tidak ada pintu yang rusak atau jendela yang dibobol. Hal ini memperkuat dugaan bahwa pelaku adalah orang yang dikenal oleh korban, bahkan kemungkinan besar orang yang tinggal serumah dengannya. Yang lebih mengejutkan, suami korban diketahui sedang bekerja di luar kota dan sudah hampir 2 minggu tidak pulang. Sementara di rumah itu, hanya ada Rani dan mertuanya, seorang wanita berusia sekitar 50 tahun bernama Sulastri. Namun ketika polisi berusaha mencari keberadaan Sulastri, wanita itu tidak ada di lokasi. Beberapa warga menyebut terakhir kali melihatnya 3 hari lalu, membawa tas kecil dan berjalan terburu-buru ke arah terminal bus. Tidak ada yang mencurigai apapun saat itu. Mereka hanya mengira Sulastri sedang pergi ke rumah saudaranya. Kini, semua tanda mengarah padanya. Sulastri menghilang tepat di waktu Rani diperkirakan meninggal. Polisi kemudian mengumpulkan keterangan dari para saksi. Beberapa tetangga mengaku sempat mendengar pertengkaran hebat antara Rani dan mertuanya 2 hari sebelum rumah itu sunyi. Suaranya terdengar jelas dari balik dinding tipis. Salah satu warga, Pak Darto, mengatakan, "Saya dengar Rani menangis. Ada suara benda jatuh, lalu hening. Setelah itu, rumah itu sepi. Saya kira mereka sudah berdamai." Tak ada yang menyangka keheningan itu justru pertanda sebuah nyawa telah melayang. Saat tim forensik memeriksa kamar tempat Rani ditemukan, terlihat tanda-tanda pergulatan. Spray berantakan, bantal terlempar ke lantai, dan di meja kecil sebelah ranjang terdapat noda darah yang sudah mengering. Polisi juga menemukan sebuah pisau dapur dengan bercak yang mencurigakan. Barang itu langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Dugaan sementara, korban dibunuh dengan benda tajam lalu pelaku meninggalkan lokasi setelah memastikan korban tak bernyawa. Di luar rumah, suasana masih ramai. Lampu polisi berkelap-kelip, menerangi malam yang mulai turun. Wartawan mulai berdatangan, meliput peristiwa yang kini menjadi perbincangan hangat warga Brebes. Di media sosial, kabar ini menyebar cepat. Tagar tragedi Brebes dan mertua tega mulai ramai diperbincangkan. Warganet bereaksi dengan rasa tak percaya. Bagaimana mungkin seorang mertua tega melakukan hal sekejam itu kepada menantunya sendiri? Namun bagi penyidik, ini baru awal dari teka-teki panjang. Satu hal yang pasti, semua petunjuk mengarah pada Sulastri, wanita yang kini menjadi buronan utama. Ia yang selama ini dikenal lembut dan penyabar, kini dicurigai menjadi pelaku dalam tragedi yang mengguncang ini. Apa sebenarnya yang membuat seorang ibu tega menghilangkan nyawa menantu yang telah dianggap seperti anak sendiri? Apa yang tersembunyi di balik hubungan mereka selama ini? Jawabannya mulai terkuak perlahan, seiring penyelidikan yang terus berjalan dan jejak sang mertua yang kini mulai terlacak oleh aparat. Malam itu, suasana di Mapolres Brebes tampak sibuk. Tim penyidik terus bekerja, menyusun potongan-potongan fakta dari tragedi yang baru saja mengguncang kampung kecil itu. Nama Sulastri, sang mertua, kini resmi masuk dalam daftar pencarian orang. Polisi mulai menelusuri keberadaannya melalui rekaman CCTV di terminal dan keterangan saksi yang sempat melihatnya terakhir kali. Dari hasil pelacakan awal, diketahui bahwa Sulastri sempat menaiki bus menuju arah Tegal, beberapa jam setelah diperkirakan waktu kematian korban. Jejaknya berhenti di sebuah warung pinggir jalan di daerah Losari, di mana ia sempat terlihat membeli air mineral, dengan wajah pucat dan langkah terburu-buru. Seolah sedang melarikan diri dari sesuatu yang berat, atau menyembunyikan rahasia besar. Namun sebelum semua itu terjadi, para tetangga mulai menceritakan hal-hal aneh yang mereka perhatikan dalam beberapa minggu terakhir. Rani dan mertuanya sering terdengar cekcok kecil soal hal-hal sepele. Kadang tentang uang belanja, kadang tentang urusan rumah tangga yang belum selesai. Salah satu tetangga,
Bu Mimin, bahkan sempat menasihati keduanya agar bersabar. Rani itu anaknya baik, tapi kadang terlalu jujur. Mungkin ucapannya menyinggung hati mertua, katanya lirih. Ada juga yang menyebut Sulastri merasa tersinggung karena Rani dianggap mulai berani membantah, terutama sejak suaminya mulai jarang pulang. Ketegangan kecil itu, tanpa disadari, terus menumpuk menjadi bara dalam diam. Penyelidikan semakin menarik ketika polisi menemukan surat kecil di laci kamar Rani. Tulisan tangan itu tampak terburu-buru, dengan tinta yang sudah sedikit pudar. Isi suratnya singkat, tapi membuat bulu kuduk siapapun yang membacanya berdiri. Aku sudah tidak kuat lagi. Hidup di rumah ini seperti di dalam penjara. Aku hanya ingin keluar dari semua ini, tapi aku takut pada ibu. Surat itu menjadi petunjuk penting. Rani rupanya telah lama merasa tertekan. Hubungannya dengan sang mertua tidak sehangat yang selama ini terlihat. Polisi menduga, konflik mereka bukan sekadar masalah rumah tangga biasa, melainkan sudah masuk ke tahap tekanan psikis dan emosi yang tak terkendali. Sementara itu, dari hasil autopsi, terungkap bahwa korban meninggal akibat luka tusuk di bagian leher dan pukulan keras di kepala bagian belakang. Luka tersebut diduga dilakukan oleh seseorang yang mengenal baik rumah itu, karena tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban di pintu masuk. Ini semakin memperkuat dugaan bahwa pelaku memang berasal dari dalam rumah. Pagi berikutnya, polisi melakukan penyisiran di sekitar area Terminal Tegal dan Losari. Mereka menemukan seorang sopir bus malam yang mengenali wajah Sulastri melalui foto yang diperlihatkan petugas. Menurutnya, wanita itu sempat menumpang bus jurusan Cirebon dengan kondisi gelisah dan berkali-kali menengok ke belakang. Informasi itu membuat tim penyidik bergerak cepat, memperluas pencarian lintas daerah. Di sisi lain, keluarga besar korban mulai berdatangan dari berbagai kota. Tangis pecah di halaman rumah ketika jasad Rani tiba untuk dimakamkan. Suasana duka menyelimuti, sementara suaminya yang pulang tergesa dari luar kota hanya bisa memeluk jasad istrinya yang kini terbujur kaku. Ia tak kuasa menahan tangis ketika tahu bahwa orang yang diduga menjadi pelaku adalah ibunya sendiri. "Kenapa, Bu? Kenapa harus seperti ini?" Katanya dengan suara parau, menjadi saksi luka yang tak hanya fisik, tapi juga merobek hati keluarga. Warga yang menyaksikan pun tak kuasa menahan air mata. Mereka tak habis pikir, bagaimana kasih antara mertua dan menantu bisa berubah menjadi kebencian yang berujung maut. Semua orang kini hanya bisa menunggu, apakah Sulastri akan tertangkap, dan apa yang akan ia katakan saat kebenaran akhirnya terungkap. Namun yang jelas, di balik rumah sederhana yang kini kosong itu, masih tersisa jejak misteri yang belum selesai terpecahkan. Keheningan malam seakan menyimpan cerita kelam yang menanti untuk diungkap sepenuhnya. 2 hari setelah pengejaran intensif dilakukan, kabar mengejutkan datang dari wilayah Cirebon, Jawa Barat. Seorang wanita parubaya yang identitasnya mirip dengan pelaku telah diamankan oleh aparat kepolisian setempat di sebuah penginapan murah dekat Terminal Harjamukti. Wanita itu tampak lemah, berwajah pucat, dan mengenakan pakaian yang sama seperti yang terekam di CCTV beberapa hari sebelumnya. Saat diperiksa, ia tidak berusaha melawan. Ia hanya menunduk diam, seolah menyerahkan diri pada nasib. Ketika petugas menanyakan namanya, bibirnya gemetar pelan. "Saya, Sulastri," jawabnya lirih, dan sejak saat itu, teka-teki tragedi Brebes perlahan mulai terungkap. Sulastri dibawa kembali ke Polres Brebes untuk menjalani pemeriksaan intensif. Dalam ruangan penyidik yang sunyi, ia duduk menunduk, kedua tangannya gemetar, sesekali meneteskan air mata. Polisi awalnya kesulitan menggali pengakuan karena wanita itu tampak sangat terpukul. Namun setelah beberapa jam, perlahan-lahan ia mulai membuka suara. Pengakuan yang keluar darinya membuat seluruh ruangan terdiam. Dengan suara serak dan tersendat, ia berkata, "Saya tidak berniat membunuhnya. Saya hanya marah, saya hilang kendali." Menurut keterangan Sulastri, selama berbulan-bulan terakhir ia merasa tertekan oleh sikap menantunya, Rani. Ia mengaku sering merasa direndahkan dan dianggap tidak berguna di rumah sendiri.
Suaminya sudah lama meninggal, dan satu-satunya anak laki-lakinya, suami Rani, bekerja di luar kota, sehingga di rumah hanya ada mereka berdua. Awalnya kami akrab, ujar Sulastri pelan, tapi lama-lama, dia sering bicara dengan nada tinggi, menyinggung soal uang, soal rumah, bahkan menyuruh saya diam seolah saya ini pembantu. Kalimat itu diucapkan dengan mata berkaca-kaca, menggambarkan campuran antara penyesalan dan luka batin yang belum sembuh. Hari naas itu, menurut pengakuannya, pertengkaran terjadi sejak pagi. Rani meminta izin untuk pindah dari rumah mertua karena merasa tidak nyaman tinggal bersama. Perkataan itu rupanya membuat Sulastri merasa tersinggung dan ditinggalkan. Suara mereka meninggi, benda-benda mulai berjatuhan, dan dalam puncak emosi, Sulastri mengambil pisau dapur yang ada di meja makan. Ia mengaku tidak sadar saat melakukannya. Saya hanya ingin menakut-nakuti, tapi dia terus berteriak. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba darah keluar, katanya, menangis terisak. Setelah menyadari Rani tergeletak tak bernyawa, ia panik dan bingung harus berbuat apa. Karena takut dan diliputi rasa bersalah, ia meninggalkan jasad menantunya begitu saja dan melarikan diri dengan membawa sedikit uang dan pakaian seadanya. Pengakuan itu diperkuat dengan hasil penyelidikan forensik yang menunjukkan bahwa luka di tubuh korban sesuai dengan bentuk pisau yang ditemukan di lokasi. Selain itu, waktu kematian Rani juga cocok dengan saat tetangga terakhir mendengar suara ribut dari rumah tersebut. Semua bukti mengarah jelas kepada Sulastri sebagai pelaku tunggal. Ia kini resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana ringan, meskipun ia terus bersikeras bahwa kejadian itu terjadi karena ledakan emosi sesaat, bukan niat membunuh. Di luar kantor polisi, suasana haru menyelimuti kedatangan tersangka. Beberapa warga yang mengenalnya sejak lama tak percaya bahwa wanita yang dikenal penyabar dan rajin beribadah itu bisa berubah menjadi sosok yang kejam. Bu Lastri itu baik, sering bantu tetangga. Tapi mungkin dia terlalu memendam perasaan, ujar salah satu warga dengan nada iba. Sementara keluarga korban, meski terpukul, tetap meminta proses hukum berjalan seadil-adilnya. Suami Rani, yang masih dalam masa berduka, hanya bisa menunduk dalam diam. Ia kehilangan istri dan kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa pelakunya adalah ibu kandungnya sendiri. Tragedi ini menjadi pembicaraan hangat di berbagai media. Banyak yang menyoroti bagaimana konflik kecil dalam keluarga bisa berubah menjadi bencana besar bila tidak diselesaikan dengan kepala dingin. Para ahli psikologi keluarga bahkan turun memberikan pandangan bahwa tekanan batin, kesepian, dan rasa tersisih seringkali menjadi pemicu utama ledakan emosi yang berujung fatal. Kini, Sulastri hanya bisa menyesali perbuatannya dari balik jeruji besi. Ia mengaku setiap malam terbayang wajah Rani yang memanggil namanya sambil tersenyum. Andai waktu bisa diputar, katanya dalam tangis pelan, saya lebih memilih pergi dari rumah, daripada kehilangan semuanya seperti ini. Dan di luar sana, rumah kecil di sudut kampung itu kini kosong dan sepi. Dindingnya masih menyisakan bekas garis polisi, jendela tertutup rapat, dan aroma dupa dari warga yang mencoba menghapus jejak tragedi. Tapi bagi banyak orang, rumah itu akan selalu menjadi pengingat kelam, bahwa amarah sesaat bisa menghancurkan kasih yang dibangun bertahun-tahun. Hari pemakaman Rani menjadi hari yang paling pilu bagi warga sekitar. Sejak pagi, puluhan orang berdatangan ke rumah duka di gang kecil itu. Udara terasa berat, seolah ikut merasakan duka yang menggantung di langit Brebes. Di depan rumah, terpasang tenda sederhana dengan kursi plastik berjejer rapi. Di atas meja, terlihat foto Rani tersenyum lembut dalam bingkai putih, dikelilingi bunga melati dan mawar yang mulai layu. Di bawah foto itu, terbentang kain hitam bertuliskan doa untuk almarhumah. Tak ada yang mampu menahan air mata ketika peti jenazah diturunkan dari mobil ambulans dan dibawa masuk oleh beberapa kerabat terdekat. Suaminya, Andi, tampak berdiri terpaku. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan tubuhnya nyaris tak sanggup menopang beban kesedihan yang begitu dalam. Sejak pulang dari luar kota 2 hari lalu, ia belum bisa berbicara banyak.
Ia masih sulit menerima kenyataan bahwa istri yang ia cintai telah tiada, dan lebih menyakitkan lagi, bahwa pelakunya adalah ibunya sendiri. Beberapa kali, ia terlihat menatap kosong ke arah rumah tempat tragedi itu terjadi, seolah berharap semua yang ia dengar hanyalah mimpi buruk. Tapi kenyataan tak bisa ditolak. Garis polisi masih melingkar di pintu, menjadi saksi bisu betapa rumah itu telah kehilangan kedamaiannya untuk selamanya. Warga sekitar ikut merasakan duka yang mendalam. Mereka yang dulu sering melihat Rani membantu di warung, kini hanya bisa mengenang kebaikannya. Dia anak yang sopan, selalu tersenyum kalau bertemu. Tak pernah saya dengar bicara kasar, ujar Bu Siti, tetangga yang tinggal di depan rumah korban, sambil menyeka air matanya. Bahkan anak-anak kecil di lingkungan itu ikut larut dalam suasana sedih. Bertanya polos kenapa, Bu Rani sudah tidak keluar lagi beli sayur. Tak ada yang mampu menjawab tanpa air mata jatuh. Sementara itu, di ruang tahanan wanita Polres Brebes, Sulastri menjalani hari-harinya dalam penyesalan. Ia tampak kurus, wajahnya sayu, dan rambutnya mulai beruban. Setiap hari, ia duduk di sudut sel, memegang tasbih kecil, bibirnya bergetar melafalkan istighfar. Ia menangis setiap kali mengingat kejadian itu. Dalam sebuah wawancara singkat dengan petugas, ia berucap lirih, "Saya tidak ingin membunuhnya. Saya hanya ingin dia berhenti bicara kasar pada saya. Tapi tangan ini yang membuat semuanya berakhir." Kalimat itu diucapkan dengan mata tertutup, penuh sesal yang tak bisa ditebus oleh waktu. Ketika diberi kabar bahwa jenazah menantunya telah dimakamkan, Sulastri hanya terdiam. Ia tidak meminta ampunan, tidak pula membela diri. Hanya air mata yang mengalir di pipinya. Ia sadar, apapun yang terjadi, tak akan ada yang bisa mengembalikan Rani. Bahkan jika seluruh dunia memaafkannya, ia tahu hatinya sendiri tidak akan pernah bisa. Malam hari setelah pemakaman, warga mengadakan tahlilan di rumah duka. Suasana penuh haru. Doa-doa dipanjatkan agar arwah Rani mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Beberapa warga terlihat berbisik lirih, membicarakan betapa cepat hidup bisa berubah, dari kebahagiaan menjadi kesedihan, dari cinta menjadi kebencian. Kalau saja waktu itu mereka bisa bicara baik-baik, mungkin semua ini tak akan terjadi, ucap seorang bapak tua, menunduk dalam diam. Kini, rumah itu ditinggalkan kosong. Tak ada lagi suara percakapan, tak ada aroma masakan dari dapur, tak ada tawa sore yang dulu sering terdengar. Hanya dinding dingin yang menjadi saksi bisu dari kisah tragis antara mertua dan menantu. Di depan rumah, warga menyalakan lilin setiap malam selama 7 hari, sebagai tanda bela sungkawa sekaligus pengingat bagi semua orang, bahwa amarah sesaat dapat menghapus cinta seumur hidup. Sementara itu, Andi masih berusaha bangkit dari keterpurukan. Ia sering datang ke makam istrinya, duduk lama di sana sambil berdoa dalam diam. Kadang ia membawa bunga, kadang hanya membawa air mata. "Aku tidak tahu harus memaafkan siapa," katanya lirih pada batu nisan itu. "Istriku pergi, dan ibuku hilang karena kesalahannya sendiri." Kata-kata itu menggambarkan betapa berat luka yang harus ia tanggung. Luka yang bukan hanya kehilangan, tapi juga pengkhianatan dari darah daging sendiri. Tragedi ini menjadi pelajaran pahit bagi banyak orang. Warga setempat kini lebih peka terhadap tanda-tanda pertengkaran di sekitar mereka. Mereka sadar, diam bukan selalu berarti damai. Kadang, di balik keheningan rumah, ada luka batin yang sedang menunggu untuk meledak kapan saja. Dan jika tak segera diselesaikan dengan hati yang lapang, bisa saja berakhir dengan kehilangan yang tak bisa ditebus selamanya. Tragedi yang terjadi di Brebes ini bukan sekadar kisah duka tentang hilangnya nyawa seorang menantu di tangan mertua. Lebih dari itu, peristiwa ini menjadi cermin besar bagi banyak keluarga, bahwa amarah, gengsi, dan ego yang tidak terkendali bisa berubah menjadi petaka yang menghancurkan segalanya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan berbagi kasih, bisa berubah menjadi tempat paling menakutkan ketika keikhlasan dan kesabaran hilang dari dalam hati. Setelah kejadian itu, warga sekitar sering berkumpul setiap malam Jumat, bukan hanya untuk mendoakan arwah Rani,
tapi juga untuk merenungkan makna kehidupan dan pentingnya menahan emosi. Dari mulut ke mulut, kisah ini terus diceritakan sebagai pengingat bahwa tidak ada masalah yang pantas diselesaikan dengan kekerasan. Banyak ibu-ibu yang mengaku lebih berhati-hati dalam berbicara dengan menantunya, dan para menantu pun belajar untuk lebih menghormati orang tua suami mereka. Semua sadar, satu kata yang menyakitkan bisa memicu luka yang tak akan pernah sembuh. Di dalam tahanan, Sulastri kini menjalani hidup dalam penyesalan. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan beribadah, berharap Tuhan masih memberinya kesempatan untuk menebus dosa. Setiap malam, ia memeluk sajadah sambil berbisik, "Ya Allah, ampuni hamba MU yang lemah ini. Aku tidak bisa memutar waktu, tapi aku ingin menebus kesalahanku dengan tobat yang sungguh-sungguh." Suara itu lirih, namun menggambarkan sesal yang begitu dalam. Ia sadar, tidak ada kebahagiaan yang lahir dari kemarahan, dan tidak ada kemenangan dalam dendam. Sementara itu, Andi, suami korban sekaligus anak pelaku, berusaha keras membangun hidupnya kembali. Ia memilih untuk tidak membenci ibunya, meski hatinya hancur. Dalam salah satu kesempatan, ia berkata pada wartawan dengan nada tenang, "Saya hanya ingin semua ini menjadi pelajaran. Ibu saya sudah kehilangan segalanya. Saya pun kehilangan istri saya. Tidak ada yang menang, semua kalah." Kalimat itu begitu menyentuh, menjadi pengingat bahwa dalam tragedi seperti ini, dendam hanya akan memperpanjang penderitaan. Waktu terus berjalan. Rumah tempat tragedi itu terjadi kini sudah direnovasi oleh warga. Cat dinding diganti, perabotan lama dibuang, dan di ruang tengah ditempatkan sebuah kaligrafi bertuliskan, "Sabar dan ikhlas." Bagi warga, itu bukan sekadar hiasan, tapi pesan abadi agar setiap orang yang melangkah ke dalam rumah itu selalu ingat bahwa kesabaran adalah benteng terakhir sebelum kehancuran datang. Tragedi ini juga mengajarkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga, rasa hormat dan komunikasi yang baik adalah kunci utama. Tak peduli siapa yang lebih tua atau muda, semua butuh saling menghargai. Ketika perbedaan pandangan muncul, belajarlah untuk diam sejenak, menenangkan hati, dan berbicara dengan kasih, bukan amarah. Sebab satu kalimat tajam yang keluar di saat emosi bisa menjadi permulaan dari penyesalan seumur hidup. Akhirnya, dari kisah pilu ini kita belajar bahwa setiap emosi harus dikendalikan sebelum ia menguasai kita. Bahwa cinta keluarga tak akan bertahan tanpa kesabaran, dan kasih sayang tak akan berarti jika tidak disertai rasa hormat. Hidup bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang siapa yang bisa mengalah demi menjaga kedamaian. Semoga kisah tragis ini menjadi cermin dan pelajaran bagi kita semua, agar tidak ada lagi air mata yang menetes karena amarah yang tak terkendali. Dan semoga arwah Rani mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan, serta hati Sulastri diberi kekuatan untuk menebus penyesalannya dengan doa dan tobat yang tulus. Karena di balik setiap tragedi, selalu ada hikmah yang Tuhan titipkan, agar manusia belajar bahwa kasih yang sejati selalu lahir dari hati yang sabar dan penuh maaf. Demikianlah kisah nyata yang terjadi di Brebes. Sebuah tragedi yang mengguncang hati banyak orang dan menyisakan pelajaran mendalam bagi kita semua. Dari kisah ini, kita belajar bahwa amarah yang tak terkendali hanya akan membawa penyesalan, dan bahwa dalam setiap hubungan keluarga, kesabaran dan kasih sayang adalah kunci kedamaian. Tidak ada luka yang benar-benar sembuh jika dibalas dengan kebencian, dan tidak ada masalah yang selesai dengan kekerasan. Namun, selalu ada harapan selama masih ada niat untuk memperbaiki dan memaafkan. Semoga peristiwa ini menjadi peringatan dan renungan bagi kita semua, agar kita lebih berhati-hati dalam menjaga ucapan, mengelola emosi, dan menghargai orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga, tempat kita pulang dan berbagi cinta. Saya, narator dari channel Kisah Hikmah, mengucapkan terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah nyata penuh makna lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetaplah mengambil hikmah di balik setiap peristiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.